Kita ada minggu yang ketiga dalam bulan April ini, artinya kita sudah memasuki sebulan lebih daripada PSBB ya, PSBB untuk ada di rumah. Nah, hari ini kita akan belajar akan firman Tuhan supaya firman Tuhan ini benar-benar menjadi kekuatan kita. Namun pertanyaannya begini Bapak Ibu, mengapa Tuhan izinkan ada kekelaman, ada virus corona yang ada di muka bumi ini? Dan ini tidak bisa terelak siapapun, anak Tuhan, orang kaya, orang miskin, orang yang hebat, orang punya kedudukan tinggi, sampai yang tidak punya kedudukan, semua mengalami hal yang sama, yaitu dengan keadaan yang seperti sekarang ini. Nah, saya akan menyikapi daripada kebenaran firman Tuhan ini untuk lebih mengintrospeksi diri, lebih mawas diri dalam hidup sebagai anak-anak Tuhan dan dalam hidup sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Tuhan mungkin sedang bukan soal mungkin, tapi Tuhan sedang memperingatkan kepada orang-orang yang hidup dan melayani dalam kasih Tuhan. Banyak kita hidup atau melakukan liturgi agamawi hanya berdasarkan liturgi, hanya berdasarkan kebiasaan, oh hari Minggu ibadah ya ibadah, hari Minggu pelayanan ya pelayanan. Mungkin hanya sebatas itu. Namun Tuhan mau yang lebih dalam lagi untuk kita mengerti akan kehendak Tuhan. Bahwa hidup kita hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Saya pernah berkata bahwa kita diciptakan Tuhan untuk menyenangkan hati Tuhan. Kita tercipta ini ada maksud Tuhan atas hidup kita, yaitu kita melakukan hal yang baik sesuai dengan kehendak Tuhan. Makanya tidak heran kalau Tuhan memilih suatu bangsa, yaitu bangsa Israel, untuk menjadi gambaran seperti Allah, untuk melakukan peraturan dan ikatan ketertiban yang baik yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Namun bangsa Israel tidak menurut dan tidak taat, sehingga dia jatuh. Dan Tuhan menggantinya dengan anaknya sendiri, anaknya yang tunggal, anak Allah yang tunggal, yaitu Yesus Kristus. Dia pun disalibkan oleh dunia, dia pun menderita, dia pun mati. Namun pada hari yang ketiga, dia bangkit dari antara orang mati, dan dia yang hari ini adalah memberikan rohnya yang kudus, yang memberikan kita pengertian, dan intinya adalah keselamatan itu harus kita rasakan, harus kita miliki. Dan keselamatan itu harus kita ceritakan, harus kita beritakan kepada dunia. Namun dalam kehidupan sebagai orang Kristen, pelayanan seperti apakah yang berkehendak di hadapan Tuhan? Pelayanan seperti apakah yang sesuai dengan kehendak Tuhan? Saya bertanya-tanya kepada Tuhan, Tuhan, ini firman Tuhan apa yang harus saya sampaikan? Dan seperti apa yang harus saya sampaikan kepada jemaat? Bukan tiba-tiba ya, saya buka firman Tuhan gitu ya. Kayaknya ini gak cocok, ini gak sesuai gitu ya. Kok tiba-tiba saya diarahkan pada Wahyu 2, di mana di situ Tuhan berfirman kepada 7 jemaat. 7 jemaat, ada yang di Pergamus, Smyrna, yang ada banyak sampai ke mana? Tiatira, sampai jemaat di di Efesus, dan jemaat di Sardis, jemaat di Philadelphia, jemaat di Laodikia, ya. Tapi di sini saya tertambat pada satu firman di mana Tuhan menampakkan diri
kepada Yohanes, yaitu untuk memberikan surat atau memberikan sebuah firman Tuhan kepada jemaat di Tiatira. Nah, Tiatira ini jemaat yang ada di Asia Kecil. Kalau sekarang itu ada di Turki, tapi sekarang tinggal puing-puingnya kota itu, dan menurut liturgi sudah tidak tahu jemaatnya sampai sekarang masih ada apa enggak, karena Turki sekarang mayoritasnya tidak percaya kepada Tuhan. Ya. Jadi hari ini kita akan belajar dari Wahyu 2 ayat 18 sampai 29. Wahyu 2 ayat 18 sampai 29. Bapak Ibu yang sudah menemukan boleh membaca, dan saya akan bacakan buat Bapak Ibu semua, yaitu dengan judul kepada jemaat di Tiatira. Saya akan bahas satu persatu Bapak Ibu supaya lebih itu, tapi saya akan membahasnya secara global saja, tidak secara rinci, tidak secara apologet yang dalam, atau secara sejarah atau apapun ya. Tapi hanya mengambil daripada perkataan Tuhan Yesus melalui firman-Nya akan saya bahas, itu yang terpenting ya. Ayat 18, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Tiatira, inilah firman anak Allah yang matanya bagaikan nyala api dan kakinya bagaikan tembaga. Ya, ini dulu yang akan saya bahas, bahwa Tuhan menyatakan dirinya kepada jemaat di Tiatira lewat Yohanes dalam pembuangannya di Pulau Patmos ya. Jadi Tuhan menyatakan dirinya dengan mengatakan anak Allah ya, dengan menyatakan anak Allah. Anak Allah itu berarti pribadi Yesus. Bahwa Yesus ini yang menyatakan diri kepada jemaat di Tiatira melalui malaikat Tuhan. Dan mengatakan begini, inilah firman anak Allah yang matanya bagaikan nyala api dan kakinya bagaikan tembaga. Artinya bahwa matanya bagaikan nyala api adalah ini sebuah arti bahwa Tuhan itu maha melihat. Tuhan itu maha melihat kepada siapapun. Bahkan kuman di seberang laut pun terlihat. Ya Bapak Ibu. Jadi matanya bisa menyelidiki sampai seluruh penjuru bumi. Jadi Tuhan sangat mengetahui siapa diri kita. Ya, dan kakinya bagaikan tembaga. Artinya kakinya ini bisa dipakai untuk menghukum orang-orang yang hidupnya tidak taat kepada Tuhan. Seperti sebuah firman Tuhan katakan, seperti sebuah adonan anggur digiling, diinjak-injak, dan itulah kaki Tuhan seperti tembaga. Dia keras, dia kuat, dia gagah, yang akan menegur daripada orang-orang atau manusia yang ada di muka bumi ini ya. Terus ayat 19, aku tahu segala pekerjaanmu, baik kasihmu maupun imanmu, baik pelayananmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa pekerjaanmu yang terakhir lebih banyak daripada yang pertama. Ini terkhusus firman Tuhan ini dinyatakan kepada jemaat di Tiatira, bahwa baru kali ini, kalau di 7 jemaat yang lain Tuhan lebih banyak mencela, tetapi di ayat ini Tuhan memuji kepada jemaat di Tiatira, yaitu Tuhan mengetahui dan mengatakan, aku tahu segala pekerjaanmu. Mungkin artinya pekerjaanmu adalah pelayananmu. Pelayananmu di dalam kehidupan kekristenan. Mungkin pelayanan di gereja, pelayanan kepada sesama,
pelayanan juga kepada Tuhan. Baik kasihmu maupun imanmu. Di sini dikatakan firman Tuhan yang pertama adalah baik kasihmu, dan selanjutnya baru maupun imanmu, dan terus baik pelayananmu maupun ketekunanmu. Jadi seseorang yang melayani Tuhan harus dilandasi oleh kasih. Baik kasih kepada Tuhan dan juga kasih kepada sesama. Ya, jadi jemaat di Tiatira ini dipuji oleh Tuhan karena pekerjaan yang baik di dalam kasihnya. Jemaat Tuhan waktu itu mungkin sangat baik kepada jemaat yang lain, saling memperhatikan, saling menanggung penderitaan yang sama, saling membagi kasih. Itu yang dinamakan baik pekerjaanmu, kasihmu. Jadi kasih kepada sesama, kalau kita bisa mengasihi kepada sesama, otomatis kita juga bisa mengasihi kepada Tuhan. Karena Tuhan katakan, kalau engkau memberikan makan dari sekecil ini saja, dari yang paling hina, sama saja engkau sudah mengasihi Tuhan. Artinya kalau engkau memperhatikan jemaatmu, engkau memperhatikan orang-orang di sekelilingmu, engkau memperhatikan dengan kasih, dengan ketulusan, itu sama saja juga engkau mengasihi Tuhan Allahmu. Ini dipuji oleh Tuhan Yesus sendiri. Diteruskan yaitu baik pelayananmu maupun ketekunanmu. Pelayanan yang dilakukan oleh jemaat di Tiatira sungguh sangat luar biasa. Dia melayani dengan luar biasa dan terus-menerus, artinya ada ketekunan. Sehingga setiap pelayanan Tuhan di gereja-gereja manapun ini menjadi pedoman daripada pelayanan Tuhan. Yaitu yang pertama kasih, iman, pelayanan, dan ketekunan. Ini menjadi kunci daripada setiap pelayanan di gereja-gereja. Kalau gereja-gereja nggak punya pokok ini, berarti ada hal-hal yang salah dari sebuah gereja tersebut, ya Bapak Ibu. Nah, jadi pedoman daripada pelayanan di sebuah gereja atau pelayanan pada umumnya adalah yang satu punya kasih, yang kedua punya iman, yang ketiga punya pelayanan dan ketekunan. Jadi dikatakan juga imanmu baik. Artinya ketekunan daripada jemaat di Tiatira ini imannya sungguh luar biasa. Percaya kepada Tuhan sungguh luar biasa. Dia hidupnya dinyatakan dengan kasih, dengan kemurahan, dengan pelayanan dan ketekunan yang luar biasa. Bahkan Tuhan mengatakan bahwa aku tahu bahwa pekerjaanmu yang terakhir lebih banyak daripada apa yang pertama. Nah, ini membuat saya pribadi tertegur. Artinya setiap pelayan-pelayan Tuhan nih, kalau buka gereja pertama, semangatnya luar biasa. Gereja pertama mula-mula berhimpun gitu ya. Wah, semangatnya luar biasa. Tapi berjalannya dengan waktu, berjalannya dengan tahun demi tahun, akhirnya kayak sudah menjadi kebiasaan, menjadi sebuah liturgi. Yang tadinya ada kegiatan komsel, tiba-tiba komselnya hilang. Yang tadinya kegiatan ada acara-acara itu hilang. Hanya liturgi biasa yang terjadi dalam ibadah raya. Dan ini ditegur sama Tuhan. Kita belajar dari jemaat Tiatira. Dikatakan justru yang terakhir lebih banyak daripada yang pertama. Artinya kalau engkau melayani Tuhan maupun pelayanan dalam bentuk apapun, engkau pelayanan mimbar, engkau pelayanan musik, engkau pelayanan prophetik, engkau pelayanan diakonia, apapun bentuknya, semakin hari semakin semangat, semakin bertambahnya usia daripada sebuah gereja, persekutuan atau perkumpulan anak-anak Tuhan, itu harus semakin lebih militan, akan harus semakin lebih luar biasa, semakin lebih giat, bukannya malah kendor. Lah di sini jemaat Tiatira dipuji oleh Tuhan, luar biasa. Jadi mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita belajar dari jemaat Tiatira ini. Punya kestabilan, punya ketekunan yang terus-menerus untuk melayani Tuhan.
Kalau hari ini kita kalau hari ini kita sedang mengalami kekelaman seperti ini, kita tidak bisa bertemu, kita tidak bisa beribadah bersama. Tetapi justru sekarang ujiannya, Bapak Ibu, ujiannya supaya kita tetap bertekun di dalam Tuhan. Baik itu kita bersama keluarga, kita mengadakan live streaming seperti sekarang ini, tapi kita lakukan dengan terus-menerus. Kita lakukan dengan setia, dengan kasih, dengan iman yang daripada Tuhan. Sehingga apa yang kita lakukan itu akan menjadi perkenanan di hadapan Tuhan. Jadi tidak dipikirkan begini, ibadah live streaming ini, mana tahu pendetanya saya lagi tiduran. Mana tahu pendetanya saya lagi cekikikan. Mana tahu pendetanya saya mendengarkan. Ya, nah, enggak. Justru kita harus tetap bertekun. Kita harus tetap setia. Kita harus tetap melayani Tuhan lebih lagi. Amin, Bapak Ibu. Amin. Jadi saatnya nanti pemulihan itu terjadi. Artinya keadaan sudah membaik. Corona sudah hilang dari muka bumi ini. Kita beraktivitas seperti biasa. Kita beribadah seperti biasa. Nah, saat kita beribadah lagi di hadapan Tuhan, bukan saja tubuh yang kita utamakan, tetapi roh kita yang terus menyala-nyala di hadapan Tuhan. Ya, di hadapan Tuhan, supaya hidup kita selalu berkenan, selalu murni di hadapan Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Nah, sekarang nih ayat yang 20. Ayat 20, Tuhan Yesus katakan, "Tetapi aku mencela engkau, karena engkau membiarkan wanita Isabel yang menyebut dirinya nabiah mengajar dan menyesatkan hamba-hambaku supaya berbuat zina dan makan persembahan berhala." Ini Tuhan juga mencela juga akhirnya. Mencela juga karena di samping mereka punya kasih, punya iman, punya pelayanan yang luar biasa, punya ketekunan di dalam Tuhan, tapi membiarkan penyesat-penyesat itu masuk di dalam tubuh Kristus. Jadi mungkin jemaat melihat ada yang mengatakan bahwa itu seorang nabiah. Nabiah ini bicara tentang perempuan, Bapak Ibu. Perempuan nabiah, kalau nabi laki-laki, nabiah itu perempuan. Dan memberikan pengajaran yang sesat. Dan waktu itu jemaat Tiatira, menurut liturgi yang saya baca di kota itu, ada seorang penyihir atau orang-orang yang punya aliran sesat, itu orangnya perempuan, dan dia sering mempengaruhi kepada orang-orang tentang hidup yang tidak benar. Dan lagi di dalam kota Tiatira ini, itu setiap pekerja itu harus mempunyai perkumpulan. Kalau sekarang dibilang sarekat pekerja. Nah, setiap sarekat pekerja itu, umpamanya kamu bekerja di bagian kain, pembikinan kain, kamu bekerja di bagian pertanian, perkebunan, ladang gitu ya, di bagian tekstil misalnya. Karena Tiatira ini terkenal dengan produksi kainnya yang luar biasa. Pewarnaan kainnya yaitu kain ungu. Kain ungu ini hanya diperuntukkan untuk raja-raja karena harganya yang sangat mahal. Mereka rakyat biasa tidak mampu untuk membeli ini. Dan kain ungu ini menjadi kebesaran. Contohnya waktu Tuhan Yesus disalibkan, waktu disiksa sama seorang, siapa itu? Kayafas atau siapa ya? Itu dikasih pakaian ungu. Ya, itu lambang kerajaan, kemegahan lah gitu ya. Terus Lydia, orang yang bertobat, yang oleh Paulus dimenangkan, juga dia seorang pedagang kain ungu. Orang yang kaya raya. Jadi kain ungu ini hanya bisa dimiliki oleh orang-orang kaya atau para pejabat atau raja-raja pada waktu itu. Ya, nah setiap pekerja itu harus mempunyai sarekat pekerja.
misalnya di bidang industri, di bidang perikanan, di bidang perkebunan, mereka harus punya syarikat masing-masing. Kalau tidak punya perkumpulan, itu, mereka tidak bisa untuk mencari pekerjaan. Dan lazimnya di sana adalah setiap pekerja itu harus tiap-tiap kali pada waktu-waktu tertentu harus membawa persembahan untuk para dewa-dewanya. Jadi umpamanya ada perkumpulan orang yang bikin kain, bikin industri kain. Dia punya perkumpulan. Dia harus setiap waktu tertentu untuk memberikan persembahan kepada para dewa-dewa yang dibuat oleh manusia. Nah, di sini Tuhan Yesus tegur supaya jemaat jangan mengikuti kebiasaan yang seperti itu. Jemaat harus tetap tekun, jemaat harus tetap setia, jemaat harus tetap hidup benar di hadapan Tuhan. Dan pada waktu itu memang menjadi dilema karena jemaat juga butuh pekerjaan, dan pekerjaannya itu kan mereka terikat dengan setiap kelompoknya menyembah kepada berhala-berhala itu. Nah, kenapa dikatakan Isabel gitu ya? Isabel gitu ya, bukan Isabel. Nah, kalau Bapak Ibu tahu, kita akan mengetahui Isabel itu karakternya seperti apa. Nah, Isabel ini dalam Raja-Raja 16, di mana dia adalah istri daripada Ahab. Ahab adalah raja Israel dari Samaria, ya. Jadi Ahab ini dituliskan bahwa dia lebih jahat daripada nenek moyangnya. Bahkan lebih jahat daripada dosa-dosa nenek moyang Yerobeam bin Nebat. Bahkan dia mengambil Isabel. Isabel ini bukan orang Israel, Bapak Ibu. Mengambil Isabel, anak Etbal, raja orang Sidon, ya. Jadi orang Sidon, dia putrinya raja orang Sidon untuk menjadi istrinya Ahab yang ada di Israel, dan hidupnya tidak menuruti kehendak Tuhan. Bahkan Isabel ini membawa para Baal-Baal yang ada di Sidon, di kerajaannya, untuk dibawa menyembah kepada Baal di Israel. Bahkan dia mempengaruhi rakyat Israel dan mempengaruhi para nabi-nabinya. Sehingga ada banyak nabi palsu, ada banyak orang yang tersesat oleh karena Isabel ini. Isabel yang sangat tercemar, Isabel yang sangat menajiskan dan membuat Tuhan marah. Sehingga suaminya, Raja Ahab ini, sangat dipengaruhi sekali oleh ketetapan-ketetapan yang Isabel bawa dari tanah Sidon. Sehingga Isabel ini menjadi musuhnya Nabi Elia. Ya, Bapak Ibu. Jadi Elia itu sering menegur Isabel, sering menegur Ahab. Tetapi mereka tidak bertobat. Sampai kejadian kelaparan, kekeringan, tidak ada hujan sampai selama 3 tahun. Dan Baal-Baal 400 lebih dibunuh oleh Elia karena tidak bisa menghadirkan api. Tetapi persembahan Elia diterima oleh Tuhan dan api menghanguskan, memakan semua persembahan. Ya Bapak Ibu, jadi Isabel ini adalah lambang dari kecemaran, lambang daripada ketidakkudusan yang sering mempengaruhi, yang sering membuat lemah daripada hamba-hamba Tuhan. Para penyesat-penyesat ini berbicara di tengah-tengah jemaat, sehingga mempengaruhi jemaat akan hidupnya yang tadinya baik, kasih, tulus, tekun, menjadi tergoncang oleh karena pengajaran-pengajaran yang Isabel lakukan, yaitu pengajaran-pengajaran kenajisan, kecemaran, penyembahan kepada berhala. Nah, sikap kita bagaimana sekarang sebagai pelayan-pelayan Tuhan? Saya mau katakan dari tempat ini, Bapak Ibu, saya ditegur oleh Tuhan sungguh. Sebab ketika engkau sebagai pelayan-pelayan Tuhan, sebagai orang-orang yang melayani di mimbar, yang sedang melayani dalam pekerjaan Tuhan, tetapi setiap pelayan-pelayan Tuhan ini tidak bisa menjaga kesucian dan kemurnian hidupnya. Dia tidak bisa memandang kekudusan.
engkau sudah punya istri, engkau sudah punya suami, tapi engkau masih selingkuh, engkau masih berzinah, tapi engkau tetap melayani Tuhan di mimbar tanpa rasa berdosa, tanpa rasa bersalah. Itu membuat Tuhan murka dan marah. Sungguh Bapak Ibu. Jadi saya mulai bersikap, artinya begini, menjaga kekudusan dalam pelayanan itu sangat-sangat penting. Sebab Tuhan yang kudus itu tidak bisa dihampiri dengan orang-orang yang hidupnya cemar, dengan orang-orang yang hidupnya semaunya saja. Jadi altar Tuhan, mezbah Tuhan, bait Tuhan harus didatangi oleh orang-orang yang benar, orang-orang yang kudus. Jadi Tuhan ajarkan supaya hidup kita jangan munafik. Saat Tuhan membutuhkan kekudusan, engkau melayani dengan tidak kudus, engkau melayani dengan kecemaran, engkau masih berbuat dosa, engkau masih berselingkuh, engkau masih hidup di dalam dosa, itu sama saja engkau sedang menghujat Tuhan. Sungguh Bapak Ibu, itu sama saja engkau sedang menghujat Tuhan dan mempermainkan firman Tuhan. Engkau sama saja sedang membuat Tuhan itu seperti manusia sama dengan kita. Dia tidak diagungkan, dia tidak ditempatkan pada porsi kehormatan yang maha tinggi. Jadi pentingnya sebuah pelayanan itu harus tulus, kudus, dan hidup benar di hadapan Tuhan. Makanya Tuhan tegur umat Israel yang mempersembahkan persembahan yang tidak benar. Dombanya cacat, tidak baik. Padahal Tuhan katakan harus domba yang mulus, harus domba yang bersih. Itu gambaran juga kenapa Tuhan Yesus memarahi orang-orang di bait Allah. Dia obrak-abrik bait Allah, orang banyak yang berjualan di situ, orang yang banyak penyamun ada di situ, penipu ada di situ. Tuhan malah, rumahku adalah rumah Tuhan, tidak boleh dipakai untuk sembarangan. Artinya bahwa ternyata bukan soal pedagangnya itu, tapi lebih karakter hati yang amburadul, hati yang semena-mena, hati yang tidak taat kepada Tuhan, hati yang tidak bisa menjaga kesucian akan firman Tuhan. Sehingga mereka hanya menjalankan liturginya secara manusiawi, secara liturgi yang sudah-sudah, sehingga tidak bisa menjaga kekudusan Tuhan. Makanya Tuhan mencela habis-habisan, ya. Dan membiarkan wanita Isabel yang menyebut dirinya nabi yang mengajar dan menyesatkan hamba-hambaku supaya berbuat zina dan makan persembahan-persembahan berhala. Tuhan tidak suka. Dan hidup di akhir zaman ini, Bapak Ibu, kenapa virus corona ini ada? Kenapa virus corona diizinkan? Ini letak daripada salah satu teguran Tuhan kepada setiap pelayan-pelayan Tuhan, kepada setiap orang yang mempunyai pelayanan mimbar, yang mempunyai pelayanan di dalam Tuhan, bahwa banyak sekali ketidakkudusan, banyak sekali kecemaran yang terjadi, tapi mereka menganggapnya itu hal yang biasa. Banyak anak-anak Tuhan habis melayani ke diskotik, habis melayani main judi, habis melayani hidup seperti biasa lagi. Dia kelihatan kudus saja pada hari Minggu. Tuhan tidak senang. Karena apa? Ada kecemaran. Engkau sedang menjual diri kepada berhala-berhala, pada kenajisan-kenajisan, bahkan engkau memakan hasil persembahan berhala. Artinya memakan hal-hal yang cemar. Hidupmu artinya engkau mendengarkan ajaran-ajaran sesat, mau mendengarkan cerita-cerita yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Itu artinya engkau sedang memakan perkataan-perkataan yang tidak baik. Nah, di sini jemaat Tuhan diajarkan untuk hidup benar, untuk hidup luar biasa di dalam Tuhan. Nah, saya akan lanjutkan Bapak Ibu ayat yang ke-21. Dan aku telah memberikan dia waktu untuk bertobat, tetapi ia tidak mau bertobat dari zinahnya. Lihatlah, aku akan melemparkan dia ke atas ranjang orang sakit, dan mereka yang berbuat zina dengan dia akan kulemparkan ke dalam kesukaran besar, jika mereka tidak bertobat dari perbuatan-perbuatan perempuan itu. Ayat 23, dan anak-anaknya akan kumatikan, dan semua jemaat akan mengetahui bahwa akulah yang menguji batin dan hati orang.
dan bahwa aku akan membalaskan kepada kamu setiap orang menurut perbuatannya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, firman hari ini memang keras, baik untuk anak-anak Tuhan maupun untuk pelayan Tuhan. Karena ini saya sebenarnya tadinya saya udah bilang sama Tuhan, ini berat Tuhan, boleh nggak ganti topik yang lain? Enggak, tapi saya diarahkan ke sini terus. Makanya ya udah saya coba bahas ini. Roh Kudus pimpin saya, mampukan saya Tuhan, Roh Kudus berikan kemampuan karena ini firman Tuhan ini berat. Firman Tuhan ini luar biasa, ya. Di dalam ayat selanjutnya dikatakan Tuhan memberikan kesempatan untuk bertobat, tetapi ia tidak mau bertobat dari sinahnya. Tuhan mungkin sudah memberitahukan lewat hamba-hambanya, kamu jangan begini loh, kamu jangan selingkuh, kamu jangan berbuat dosa begini loh. Sudah dibilangin di depan iya, tapi tetap melakukannya. Itu sama saja engkau tidak mau bertobat dan terus hidup dalam perzinahan. Ya, ini penting buat setiap hamba-hamba Tuhan. Buat setiap orang-orang yang percaya, jangan pernah hidup di dalam dosa. Karena ada waktunya Tuhan memberikan kesempatan dan adanya waktunya Tuhan untuk menghukumnya. Ingat Bapak Ibu, kalau engkau diberikan kesempatan hari ini untuk bertobat dengan cara hidupmu yang sia-sia, dengan cara hidupmu yang tidak baik. Engkau benar-benar harus bertobat. Jangan engkau menganggap remeh firman Tuhan. Dan engkau jangan menganggap remeh hidupmu sebab Tuhan itu melihat. Dikatakan apa tadi yang ayat pertama? Matanya bagaikan nyala api. Kalau matanya udah pakai nyala api, tung gitu. Itu artinya matanya Tuhan sangat tajam. Melihat sampai ke dasar lubuk hati yang paling dalam. Jadi seolah-olah kamu hanya menjalankan ibadah, hidup suci, haleluya, haleluya. Tapi hatimu busuk. Hatimu kosong. Sama saja engkau dihukum oleh Tuhan. Karena Tuhan melihat hati. Manusia mungkin gak bisa melihat, rajin banget ya. Pelayanannya luar biasa, pinter. Tapi hatinya busuk. Yang tahu siapa? Tuhan. Nah, kenapa saya sebagai hamba Tuhan kadang tidak menegur kalau kepada orang berdosa atau apa gitu ya? Karena memang nunggu waktunya Tuhan supaya tidak ada terjadi supaya terjadi apa? Bahkan kadang saya tidak tahu kalau itu orang sedang berbuat dosa kalau nggak dikasih tahu. Tetapi Tuhan melihat paling dalam, paling dasar dari lubuk hati kita. Jadi ada waktunya untuk bertobat. Tapi kalau engkau tidak bertobat, lihatlah ayat 22. Aku akan melemparkan dia dari atas ranjang orang sakit. Dan mereka yang berbuat zina dengan dia akan kulemparkan ke dalam kesukaran besar. Jika mereka tidak bertobat dari perbuatan-perbuatan perempuan itu. Jadi Bapak Ibu harus meninggalkan perbuatan yang jahat. Berzina dengan berhala-berhala. Berzina dengan berhala bisa artinya banyak. Cinta uang itu juga berzina. Cinta akan duniawi, mengandalkan pekerjaan melulu, tidak pernah tidak pernah berdoa, tidak pernah membaca firman Tuhan, itu juga sama saja. Engkau sedang berzina kepada dunia. Dan engkau melakukan pelayanan di mimbar, engkau melakukan pelayanan di apapun, tapi hidupmu rusak, hidupmu berdosa. Itu sama saja engkau tidak bertobat. Dan hukumannya adalah mereka akan dilemparkan ke ranjang orang sakit. Keranjang orang sakit, Bapak Ibu, artinya mungkin kau tidak akan berdaya. Suatu kali engkau akan kena sakit dan tidak bisa bangun-bangun. Suatu kali engkau akan tergeletak, engkau akan mengalami penderitaan yang luar biasa. Dan akhirnya dunia mati itu yang kau dapat. Jadi Bapak Ibu, kita harus benar-benar takut akan Tuhan. Hidup hormat kepada Allah, meninggalkan segala kecemaran. Ya. Dan orang-orang yang berzina dengan dia akan kulempar ke dalam kesukaran yang besar. Jadi tidak ada Bapak Ibu orang yang berdosa, orang yang berzina di dalam Tuhan tidak bisa menjaga kudusnya akan hidup enak, tidak ada. Kalau engkau lewat dari virus corona ini, kalau engkau masih hidup baik sampai sekarang, tapi engkau akan dihadang dengan kesukaran yang besar. Kesukaran dan kesulitan yang besar. Artinya hidupmu penuh
penuh dengan masalah, hidupmu dengan penuh persoalan. Engkau mencari duit sebanyak-banyak tapi habis saja tanpa bisa engkau membelanjakan untuk hal-hal yang baik. Jadi Tuhan menghukumnya dengan cara kesukaran yang besar. Sebab dikatakan tadi bahwa kakinya seperti tembaga. Dia akan menginjak-injak orang yang berdosa. Ya Bapak Ibu. Dan bahkan ini dikatakan lagi, anak-anaknya akan kumatikan dan semua jemaat akan mengetahui. Artinya keturunanmu pun akan dihukum. Bayangkan anak yang nggak tahu apa-apa. Anak yang nggak ngerti apa-apa tapi akan ikut terhukum. Ini bicara juga soal kematian kedua, Bapak Ibu. Ya, kematian kedua itu sudah tidak ada kebangkitan, sudah binasa, tinggal menikmati hukuman kekal. Ya, Bapak Ibu. Dan dikatakan bahwa aku akan membalaskan kepada kamu setiap orang menurut perbuatannya. Jadi kalau engkau sehari ini tidak takut sama Tuhan, hari ini engkau tidak hidup benar di hadapan Tuhan, Tuhan akan membalaskan, pasti itu. Ini firman Tuhan dikatakan, jangan main-main. Jadi hiduplah dengan benar di hadapan Tuhan, hiduplah dengan kudus dan tidak bercemar di hadapan Tuhan. Maka Tuhan akan membelamu, Tuhan akan menjadi milikmu. Di ayat 24 dikatakan, tetapi kepada kamu, yaitu orang-orang lain di Tiatira yang tidak mengikuti ajaran itu dan yang tidak menyelidiki apa yang mereka sebut seluk-beluk iblis, kepada kamu aku berkata, aku tidak mau menanggungkan beban lain kepadamu, tetapi apa yang ada padamu peganglah itu sampai aku datang, ya. Dan barang siapa menang dan melakukan pekerjaanku sampai kesudahannya, kepadanya akan kukaruniakan kuasa atas bangsa-bangsa, dan ia akan memerintah mereka dengan tongkat besi. Mereka akan diremukan seperti tembikar tukang periuk, sama seperti yang kuterima dari Bapakku. Dan kepadanya akan kukaruniakan bintang timur. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan mengatakan kepada jemaat di Tiatira supaya yaitu orang-orang lain di Tiatira yang tidak mengikuti ajaran itu dan tidak menyelidiki apa yang mereka sebut seluk-beluk iblis. Jadi pekerjaan kecemaran, pekerjaan penyembahan berhala, kenajisan, hawa nafsu, dan hidup tidak jujur, munafik, itu adalah ajaran-ajaran daripada iblis, seluk-beluk iblis. Kalau engkau berselingkuh, engkau tidak hidup benar di hadapan Tuhan, sepertinya engkau nikmat-nikmat saja, sepertinya engkau enak-enak saja tanpa hukuman. Tapi ingatlah, ini penyesatan, ini pekerjaan iblis yang sekali-kali akan engkau yang mengikutinya akan jatuh di dalam dosa, dijatuh dalam hukuman. Jadi jangan pikir hari ini engkau melakukan kejahatan, engkau tidak dapat apa-apa, Tuhan tidak menghukum apa-apa. Ingat, penghakiman Tuhan pasti akan terjadi atas hidup orang-orang yang tidak tertib, yang mengikuti jalan seluk-beluknya iblis. Ya, Tuhan katakan, aku tidak akan menanggung beban lain kepadamu. Tetapi bila engkau hidup benar di hadapan Tuhan, nih, ayat 25, tapi apa yang ada padamu pegang ini sampai aku datang, dan barang siapa menang dan melakukan pekerjaanku sampai kesudahannya, kepadanya akan kukaruniakan kuasa atas bangsa-bangsa. Artinya bahwa siapa yang bertahan hidup dengan benar, hidup menjaga kemurnian hidupnya di hadapan Tuhan, menjaga firman Tuhan, menjaga hidup yang kudus di hadapan Tuhan, dia akan mengaruniakan kuasa atas bangsa-bangsa. Artinya kekayaan, kehormatan, umur panjang, itu akan engkau dapat bila engkau takut akan Tuhan. Oke Bapak Ibu, betapa hebatnya Tuhan menjanjikan sebuah hal yang baik di hadapan Tuhan. Kalau kita hidup berkemenangan di hadapan Tuhan, Tuhan menjanjikan kita akan memiliki kekayaan bangsa-bangsa. Ya, jadi kita nggak usah kemana-mana, Tuhan juga sudah sediakan. Jadi saya mau katakan, berkat itu nggak usah dicari-cari. Berkat itu akan mengikuti orang yang percaya dan melakukan kehendak firman Tuhan. Jadi, pagi siang sore kerja, pagi siang sore banting tulang, tapi tidak mikir bagaimana kamu harus hidup berkenan di hadapan Tuhan, tidak mikir bagaimana Tuhan harus disembah dengan benar. Yang didapat apa? Sakit. Yang didapat apa? Kesengsaraan.
Tetapi kalau kita punya hikmat, waktunya bekerja, waktunya memuliakan Tuhan, waktunya kita berdoa, kita membaca firman Tuhan, kita lakukan itu. Tanpa mencuri sedikit pun daripada waktu Tuhan. Maka engkau akan diberkati. Bahkan Tuhan mengatakan, dan Dia akan memerintah mereka dengan tongkat besi, mereka akan diremukkan seperti tembikar tulang periuk yang sama seperti yang kuterima dari Bapakku. Tuhan, kita akan memerintah bersama-sama dengan Tuhan. Artinya nanti di dalam kemuliaan Tuhan, bahwa kita nanti sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, itu akan dijemput dalam awan-awan kemuliaan Tuhan. Akan tinggal bersama-sama dengan Kristus untuk memerintah bangsa-bangsa. Amin, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, dan dikatakan lagi, dan kepadanya akan kukurniakan bintang timur. Kukaruniakan bintang timur. Bintang timur itu siapa? Bintang timur itu bicara tentang Yesus Kristus. Sebagai putra Allah yang kudus yang akan terus tinggal dalam hidup kita untuk menuntun kita menjadi mempelai yang sempurna. Untuk menjadi mempelai yang kudus di hadapan Tuhan. Jadi kita sebagai orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan yang melayani hari ini, yang hidup berkenan di hadapan Tuhan, akan diberikan apa? Karunia bintang timur. Jadi sifat daripada Yesus Kristus akan kita miliki. Sifat dan mujizat Tuhan Yesus yang Tuhan nyatakan di dalam dunia akan kita alami, Bapak Ibu. Jadi jangan takut setiap orang yang percaya, setiap orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Kalau engkau dalam kesusahan, engkau dalam sakit penyakit, engkau dalam keadaan apapun, Tuhan katakan karunia bintang timur, artinya Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Yesus itu yang hidup, yang sudah hidup dan hidup sebelah kanan Allah itu ada bersama-sama tinggal dalam hidup kita. Jadi kita harus menjaga iman kita, menjaga kasih kita, menjaga ketekunan kita. Ya, tadi dikatakan menjaga kasih, menjaga iman, menjaga pelayanan, menjaga ketekunan untuk terus ada dalam hidup kita. Oke, Bapak Ibu. Jadi siapa yang bertelinga adalah yang mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Jadi Bapak Ibu, ini firman Tuhan yang sangat keras. Saya hanya menyampaikan, saya tidak sentimen kepada seseorang, tidak sentimen kepada golongan tertentu atau hamba-hamba Tuhan. Tapi kebenaran firman Tuhan memang harus disampaikan. Yang harus kita terima, baik itu keras maupun tidak. Kalau engkau menerimanya dengan sukacita, engkau menerimanya dengan hati yang tulus, maka seluruh kehidupanmu akan dipulihkan oleh Tuhan. Bahkan engkau akan memiliki bintang timur, artinya yang bintang timur lakukan, Yesus lakukan, itu akan kita alami. Mujizat, kuasanya, berkatnya, itu akan melimpah bagi orang percaya. Dan kita harus mempertahankan iman itu sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali. Artinya ayo kita hidup di dalam Tuhan dengan sukacita. Kita hidup dalam Tuhan dengan kemurahan Tuhan. Jangan kita menyelewengkan arti kebaikan Tuhan, karunia Tuhan. Jangan hidup kita hidup dalam kepura-puraan. Tapi hidup kita hidup yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Ya Bapak Ibu, jangan main-main dengan kekristenan. Jangan main-main dengan pelayanan. Ayo kita hidup benar di hadapan Tuhan. Sebab ada gereja, ada pelayanan, ada masyarakat. Itu yang kita lakukan harus benar di hadapan Tuhan. Kalau hari ini engkau mendengar suara Tuhan, kalau itu engkau yang tersentuh, engkau mungkin melotot sama saya dari jauh. Saya mau katakan, saudara harus bertobat. Ini firman Tuhan. Mungkin saya tidak kenal saudara. Saya tidak tahu persoalan saudara. Kalau engkau hamba Tuhan, kalau engkau anak-anak Tuhan, hidupmu dalam kecemaran, hidupmu sia-sia, bertobatlah. Karena waktu bertobat itu pun ada waktunya. Dan ada waktunya penghukuman juga. Dan hiduplah dengan benar di hadapan Tuhan, sehingga saat kedatangan Tuhan yang dua kali, kita mengalami pengangkatan bersama dengan Kristus, kita hidup dalam kemuliaan, dan berkat Tuhan akan melimpah bagi orang-orang percaya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu yang sangat luar biasa,
Engkau memberitakan firman-Mu kepada jemaat di Tiatira. Engkau memuji kasih-Nya, Engkau memuji pelayanan-Nya, Engkau memuji iman.